Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video desain organisasi industri kali ini, kita akan membahas mengenai struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi dan cara-cara di mana pekerjaan itu berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan karyawan lain. Dalam struktur organisasi ada namanya bagian organisasi. Bagian organisasi adalah memperjelas struktur dan menunjukkan kepada karyawan di mana mereka cocok dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Bagian organisasi juga menunjukkan rantai komando atau hubungan pelaporan di dalam perusahaan. Seperti pada video yang sebelumnya, di mana di dalam organisasi saya melapor kepada siapa dan saya bertanggung jawab kepada siapa. Kita lihat organisasi, struktur organisasi atau bagian organisasi saat ini. Ya, ada retail stock manager, ada nursery manager, ada landscape operational manager. Maka untuk rantai komando, supervisor dia akan bertanggung jawab kepada nursery manager. Nursery manager akan bertanggung jawab kepada presiden atau owner. Nah, itu contoh dari bagian organisasi. Nah, apa yang menentukan struktur organisasi? Jelas pertama adalah misi dari organisasi. Misi organisasi menentukan sejauh mana struktur organisasi itu dibentuk. Dan berkaitan juga dengan strategi perusahaan. Strategi juga menentukan struktur organisasi. Setelah itu ukuran dari perusahaan. Perusahaan menentukan bagaimana struktur organisasi itu, apakah secara lebih besar atau kecil. Kemudian lingkungan internal dari perusahaan, dan terakhir adalah lingkungan eksternal dari perusahaan. Nah, blok bangunan dari struktur organisasi itu terbagi menjadi spesialisasi. Pertama, spesialisasi yaitu pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan seperti marketing, keuangan, produksi, mungkin sebagai purchasing atau mungkin di gudang. Dan ada departementalisasi. Departementalisasi bisa berhubungan dengan produk, departementalisasi proses, fungsional, customer atau geografik. Nah, departementalisasi ini merupakan gabungan dari spesialisasi. Ya. Kemudian pembentukan hierarki pengambilan keputusan. Oke. Di sini ada pembagian atau mendistribusikan otoritas. Ada namanya delegasi. Delegasi itu maksudnya adalah memberikan tugas. Ya, manajer mendelegasi berarti manajer memberikan tugas kepada karyawan yang ada di bawahnya. Kemudian ada namanya sentralisasi. Sentralisasi adalah manajemen, ya, manajemen atas mempertahankan otoritas yang ada. Ya, jadi pengambilan keputusan berada di bagian atas. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi adalah manajer tingkat bawah mempunyai kemampuan atau otoritas untuk membuat keputusan sendiri. Departemen perencanaan. Nah, setelah pekerjaan itu atau kegiatan itu terspesialisasi, mereka perlu dikelompokkan menjadi satu unit tertentu. Nah, unit inilah yang disebut dengan departementalisasi. Nah, ada berbagai macam contoh dari departementalisasi. Seperti apa? Contohnya misalnya produk, proses, fungsi, customer, geografik, dan juga kombinasi dari departementalisasi yang ada. Nah, kita lihat di sini contohnya dari departementalisasi. Ya. Ada contoh berdasarkan geografik. Ya. Berdasarkan geografik ada untuk di Texas, ya, area Texas, area Oregon atau daerah Florida. Berdasarkan produk, berdasarkan produk ada customer product, ada industrial product, ya, ada pembagian juga. Ya. Kemudian untuk fungsional ada vice president marketing, vice president produksi, dan vice president finance. Ini contoh dari departementalisasi. Ya, dibagi kalau kita lihat
fungsinya dulu, kemudian di bawahnya di geografik, dari geografik baru terakhir adalah produk departemen. Hierarki pengambilan keputusan pada struktur organisasi kita sudah ketahui ada dua macam. Pertama adalah sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi, pengambilan keputusan diambil sebagian besar oleh manajemen puncak atau manajer paling atas. Sedangkan terdesentralisasi itu manajer tingkat bawah dan menengah, ya, atau menengah ke bawah itu bisa mengambil keputusan yang signifikan. Nah, organisasi juga terbagi menjadi dua bagian, organisasi yang flat dan organisasi yang tall. Untuk flat, organisasi yang flat biasanya digunakan dalam organisasi yang mengambil keputusan secara desentralisasi. Berarti ada lebih sedikit lapisan manajemen, kemudian komunikasi yang cepat, kemudian rentang kendalinya lebar. Sedangkan untuk struktur organisasi yang tall atau yang tinggi, umum bisa dipakai oleh sentralisasi organisasi atau organisasi yang secara sentralisasi. Ya. Kemudian terdiri dari beberapa lapis manajemen, kemudian komunikasinya menjadi lambat, kemudian rentang kendali yang lebih sempit. Nah, ini contohnya. Jadi ketika dia flat, komunikasi akan cepat. Kita lihat ada 3 bagian di sini, dari asosiasi ke partner ke si partner. Jadi komunikasi akan terjadi dengan cara cepat. Ya. Tapi yang terjadi selain itu kelemahannya rentang kendalinya terlalu lebar. Kita lihat di sini, ya. Misalnya partner dia harus menangani 4 macam ada di bawahnya. Ya. Si partner dia akan menangani ada 5 partner dan ada lebih dari sekitar kita lihat sini 4, 3, ya, 6. Jadi banyak asosiasi. Oke. Kemudian kalau tol organisasi apa yang terjadi? Lapisan manajemennya banyak, ada general, kolonel, major, captain, ya itu lapisan ke bawahnya banyak ke bawah. Berarti komunikasi akan lebih lambat. Kenapa lambat? Karena berada di bawah, naik terus ke atas, dan ke atas. Tapi rentang kendalinya sempit. Ya, berarti rentang kendali misalkan kolonel dia cukup 1 ke major. Ya. Kemudian misalnya dari surgeon dia langsung ke kuperat. Ya. Jadi rentang kendalinya lebih sempit. Rentang kendali lebih sempit berarti lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Nah, struktur karakteristik, ya, karakteristik daripada struktur ada departementalisasi yang kita lihat tadi ini. Ya, departementalisasi gabungan dari pada struktur fungsi-fungsi yang ada. Kemudian span of control, itu rentang kendali, sejauh mana kita atau seberapa banyak rentang kendali yang kita handle atau manajer handle di bawah. Kemudian height ini ketinggian, yang tadi dibilang ketinggian, ya. Berapa banyak ketinggian? Semakin tinggi berarti komunikasinya akan semakin besar atau semakin lama, semakin panjang, semakin lama. Mungkin bisa terjadi bias di sana. Ya. Kita juga lihat span of control, ya, mulai dari yang tinggi sampai rendah. Kita lihat kalau misalnya di sini ya, kalau yang satu orang menangani 4 orang, dan yang satu lagi menangani 10. Jelas menangani 4 orang itu jauh lebih mudah daripada menangani 10 orang. Ya. Tapi kalau kita lihat kelemahannya apa di sini, kalau semakin ke bawah berarti komunikasinya akan semakin lambat. Kalau kita lihat yang di sebanyak 10 itu ke bawah itu lebih singkat komunikasinya, berarti komunikasi lebih cepat. Ya, yang kuning ini, piramida kuning lebih cepat komunikasinya daripada piramida yang orange. Ya, kita masuk dalam proses pendelegasian. Nah, delegasi adalah proses di mana seorang manajer itu mengalokasikan pekerjaan kepada bawahan yang ada di bawahnya. Nah, delegasi bisa mencakup tanggung jawab. Berarti apa? Ya, manajer memberikan tugas kepada karyawan untuk diselesaikan. Bisa juga berkaitan dengan kedua adalah authority atau otoritas. Ya, karyawan diberikan power, ya, untuk membuat keputusan untuk menyelesaikan tugas.
Misalnya manajer berhalangan, dia kasih power, otoritas kepada karyawan ada di bawah untuk ngambil keputusan. Ya, keputusan yang terjadi di lapangan seperti apa. Oke, kemudian apa? Pertanggungjawaban, ya, cipta pertanggungjawaban. Nah, ini artinya apa? Kewajiban karyawan untuk berhasil menyelesaikan tugas. Ya, delegasi berarti ada tugas, ada otoritas, dan ada pertanggungjawaban. Ya. Nah, pendelegasian ketika itu berhasil, maka karyawan akan menjadi lebih percaya diri untuk mendapatkan tanggung jawab lain berikutnya. Pertanyaannya, kenapa kadang-kadang manajer tidak mau melakukan delegasi? Ya, ada berbagai alasan. Pertama, misalnya takut bahwa bawahan tidak mampu atau tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Yang kedua adalah keinginan dari manajer untuk menjaga kendali atau punya kontrol sebanyak mungkin atas segala sesuatu yang dilakukan perusahaan. Jadi memang mungkin manajernya ingin mengontrol atau memegang kendali. Kemudian ketakutan bahwa bawahan atau karyawan mungkin menunjukkan manajer di depan orang lain, ya, jangan melakukan pekerjaan luar biasa. Atau dan selain manajer ini takut jangan-jangan karyawan ketika melakukan dapat delegasi, dia bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manajer. Ya, jadi karyawan melakukan pekerjaan jauh lebih baik daripada manajer yang memberikan delegasi. Kemudian keempat, kenapa manajer tidak mampu melakukan atau tidak mau melakukan delegasi? Karena manajer kurang kemampuan, ya, lack of ability, kemampuan sederhana cara bagaimana mendelegasikan secara efektif pada orang lain. Kadang-kadang manajer bisa melakukan sesuatu dengan baik, tapi dia bingung bagaimana cara menjelaskan kepada karyawannya sehingga dapat melakukan sesuatu itu dengan lebih baik juga. Bentuk kewenangan, ya, bentuk kewenangan atau authority tetap menjadi otoritas ini. Ya. Otoritas ini adalah jenis otoritas operasional yang mengalir dari atas ke bawah, ya, mengalir ke atas dan ke bawah rantai komando itu lini. Jadi dari atas ke bawah. Ada juga staf, ya, otoritas secara staf. Jadi kewenangan berdasarkan keahlian khusus, ya, biasanya diberikan konseling dan manajer lini. Ya. Kemudian berdasarkan komite atau tim, ya, komite atau tim. Ya. Wewenang diberikan kepada komite atau tim kerja memainkan peran sentral dalam operasi harian perusahaan atau day-to-day operasional perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat ini, di sini ada otoritas staff. Staffnya contohnya di sini Human Resource Department dan Engineering Department. Jadi ada Human Resource Department. Jadi kalian khususnya di bagian sumber daya manusia, yang satu lagi kalian khususnya di bagian teknikal. Maka ada juga secara lini ini, ya, dari atas ke bawah, yang mengalir dari atas ke bawah. Daily Character Command, misalnya ke Drug Division atau ke Small AdWords Division atau ke Tool Division. Dan muncul lagi ke bawah ke painting. Ya. Bentuk struktur organisasi terbagi menjadi pertama misalnya struktur fungsional. Bentuk organisasi bisnis di mana wewenang ditentukan oleh hubungan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Nah, fungsional ini digunakan oleh sebagian besar perusahaan kecil hingga menengah yang terstruktur di sekitar fungsi bisnis dasar. Misalnya apa? Fungsional marketing, operasional, dan keuangan. Contohnya itu. Ya, basicnya apa? Atau dasar utama dari bisnis itu apa? Nah, di situ mereka lebih fokus. Nah, kalau memang dasar utama ada SDM, maka mereka SDM. Keunggulannya, spesialisasi dan koordinasi internal lebih lancar. Ya, karena mereka ngumpul, mereka bisa diskusi, maka kemampuan dan teknologi mereka, pengalaman mereka akan naik. Ya. Tapi kekurangannya, sentralisasi, koordinasi lintas fungsi akan buruk. Ya, lintas fungsi, ya, mulai dari marketing ke keuangan, ke operasional itu akan kalau tidak ditangani dengan baik, maka koordinasinya akan buruk.
atau tidak berjalan dengan baik. Ini contoh dari struktur fungsional ya. Jadi kita lihat ada dari presiden, CEO, kemudian ada bagian operasi, marketing, finance, human resource, R&D. Nah, R&D di bawahnya ada scientific director, ada lab manager. Ya, ini contoh. Jadi dia memang khusus ya. Research and development khusus research and development. Maka ada scientific, ada lab manager. Ya. Khusus untuk marketing ada marketing. Marketing terbagi di bawahnya ada regional sales manager, ada district sales manager. Ya. Untuk keuangan ada controller, ada accounting, ada supervisor. Nah, jadi mereka sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke. Kemudian ada lagi bentuk namanya struktur divisi. Ya, berdasarkan departementalisasi ya produk. Ya, di mana setiap divisi dikelola sebagai perusahaan yang terpisah. Organisasi yang menggunakan pendekatan ini biasanya terstruktur di sekitar beberapa divisi. Oke. Keuntungannya adalah peningkatan fokus produk dan koordinasi internal. Nah, jadi mereka ngumpul, misalnya apa? Di produk produk A terdiri dari keuangan, dari pemasaran, terdiri dari produksi, dari SDM. Mereka kumpul di situ, sehingga terjadi koordinasinya menjadi lebih baik. Nah, kekurangannya adalah duplik usaha dan persaingan antar divisi. Ya, jadi antar divisi produk itu akan bisa bersaing. Misalnya perusahaan punya 2 produk, ya produk A dan produk B. Nanti bisa terjadi persaingan antar divisi produk A dan produk B. Ya, itu adalah kekurangannya. Oke. Kemudian struktur organisasi lain. Nah, ini kita lihat dulu contohnya. Misalnya apa? Customer product. Ada marketing, kita lihat di sini ya. CEO, presiden, dia punya 3, ada customer, ada industrial, ada healthcare. Apa aja perusahaannya di perusahaan produk, ya produk untuk customer, produk untuk industri, dan untuk kesehatan. Nah, masing-masing di bawahnya terdiri dari berbagai macam fungsi. Ada 3 fungsi di sini. Fungsi marketing, fungsi operasional, dan fungsi keuangan. Nah, dan ada fungsi contoh bentuk lain ya, bentuk struktur organisasi lain itu gabungan antara divisi dengan fungsi. Ya, disebut dengan struktur matrik. Ya, diorganisasikan dalam 2 dimensi, jadi bukan hanya satu, tapi juga digabungkan. Misalnya struktur fungsional dan divisi. Keuntungannya apa? Fleksibel, sangat fleksibel, fokus pada satu masalah, akses ke sumber daya dan keahlian. Ya. Sedangkan kekurangannya, hilangan komando dan kendali. Ya. Kurangnya akuntabilitas dan keberadaannya tidak kekal. Biasanya metrik ini keberadaan tidak kekal. Ya. Jika bisa dipakai untuk perusahaan ada hal-hal khusus, misalnya apa? Memperkenalkan produk baru untuk mengetahui apakah produk baru ini diterima di pasar atau tidak, buka cabang baru, atau ekspansi ke negara lain. Ya, itu bisa memakai sistem metrik sementara. Dan ketika tugasnya sudah selesai, maka struktur untuk metrik ini dibubarkan. Oke, ini kita lihat contoh ya. Ya, di sini terbagi menjadi ya 2. Yang pertama sini ya, kita lihat ini struktur secara ya fungsional. Nah, ini secara divisi. Gabungan, kita lihat ini gabungan. Metriknya akan terjadi gabungan. Oke. Nah, kemudian ada struktur internasional. Nah, struktur internasional dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk memproduksi, membeli, dan menjual di pasar global. Kita ketahui bahwa sekarang ini batas antar negara itu hampir tidak ada, sehingga orang tertarik untuk menjual barangnya di negara lain. Nah, menjual barangnya di negara lain. Ya, karena mungkin saya di negara lain itu lebih menyukai barang yang kita miliki. Nah, terbagi menjadi departemen, divisi, dan geografis. Ada juga struktur global. Ya. Memperoleh sumber daya termasuk modal, memproduksi barang dan jasa, terlibat dalam penelitian dan pengembangan, dan menjual produk di pasar lokal maupun manapun yang sesuai, tanpa mempertimbangkan batas negara.
Jadi internal, global, ini hampir sama. Nah, ini kita lihat divisi struktur ya. Ini CEO, ini ada internal divisi ya. Divisi A, divisi B, dan divisi internasional. Divisi internal biasanya jelas terpisah daripada yang lokal, karena jelas customernya beda. Customer lokal itu beda, orang Eropa dengan orang Indonesia beda ya. Orang Asia aja dengan beda antara Indonesia dengan misalnya Malaysia atau dengan Singapura. Bagaimanakah desain organisasi untuk abad ke-21? Ya, secara tim, biasanya mengandalkan hampir secara eksklusif pada tim tipe project, ya, dengan sedikit atau tanpa hierarki fungsional yang mendasarinya. Kemudian organisasinya dijalani secara virtual. Maksudnya apa? Struktur formalnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Pegawai tetapnya sedikit, staf sangat sedikit, dan fasilitas administrasi sederhana. Karena semua dilakukan secara virtual, maka perusahaan berusaha untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak dibutuhkan. Ya. Kemudian seperti apa? Fasilitas-fasilitas. Dan organisasi pembelajaran. Mengintegrasikan perbaikan secara terus-menerus. Jadi untuk 21 ini karyawan yang ada atau orang yang ada di perusahaan itu adalah orang yang harus mau belajar terus-menerus. Maka disebut dengan learning organization atau organisasi pembelajaran. Itu mengintegrasikan perbaikan secara terus-menerus, pembelajaran serta pengembangan karyawan, sambil mengubah diri sendiri untuk menanggapi tuntutan dan kebutuhan yang ada. Nah, jadi karyawan, ya, jadi ketika perusahaan menentukan bahwa saya menjadi learning organization, maka karyawan juga dipersiapkan untuk itu, ya, diberikan training, ya, diberikan pendampingan, dikasih punish dan reward. Tujuannya apa? Supaya karyawan mempunyai mental atau mindset sebagai pembelajar ya. Jadi dia akan terus belajar untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Nah, ini adalah contoh dari virtual organisasi. Nah, oke. Kemudian ada informal organisasi secara informal. Organisasi kalau secara informal adalah interaksi sosial sehari-hari di antara karyawan yang melalui atau melampaui pekerjaan formal dan hubungan timbal balik. Nah, jadi secara formal biasa perusahaan itu karyawan-karyawan yang ada itu punya hubungan, maka hubungan disebut dengan hubungan informal. Oke. Keuntungan ketika terjadi organisasi secara informal, maka dapat memperkuat organisasi formal. Jadi misalnya gini, ketika karyawan bisa ketemu, berbincang, merasa nyaman satu sama lain, maka mereka bisa saling kerjasama untuk memperkuat organisasi formal yang ada. Sedangkan kelemahannya, ya, pertama dapat memperkuat politik kantor yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan perusahaan. Ya, bisa saja terjadi misalnya informal berdasarkan suku, ya, informal berdasarkan daerah masing-masing, atau berdasarkan agama, ya, atau berdasarkan pandangan politik. Sehingga apa yang terjadi? Ya, terjadilah perbedaan antara satu dengan lainnya. Ya, satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian dapat mengkomunikasikan informasi menyimpang atau tidak akurat. Nah, dengan cara informal ini, maka apa yang terjadi? Maka informasi bisa menyimpang. Ya. Oke, ketika ngomong, ketemu, bicara, terus nanti akan membahas. Kadang-kadang membahas yang dibahas bukan berkaitan dengan pekerjaan, membahas sesuatu yang informal, ya, tidak pekerjaan. Nah, kadang-kadang yang dibahas ini suatu hal yang tidak nyata, atau suatu hal yang kalau bisa dibilang gosip. Nah, sehingga informasi yang ada ya ketika itu tidak nyata itu menyimpang atau tidak akurat. Nah, ketika dari satu ke tempat lain, dari A ke B, B ke C, terus akhirnya apa terjadi? Ya, bisa menimbulkan ketidaknyamanan di dalam organisasi. Jika informasi yang ada adalah informasi yang tidak baik atau informasi tidak berguna. Nah,
Ada grup informal. Grup informal adalah sekelompok orang yang memutuskan untuk berinteraksi di antara mereka sendiri. Kadang tentang bisnis, kadang tentang hobi. Misalnya sama-sama hobi sepak bola atau di klub tertentu, sama-sama hobi berkaitan dengan otomotif. Nah, mereka buat informal. Kemudian adalah organisasi, ya. Organizational Graffiti, ya, adalah jaringan komunikasi informal yang berjalan di seluruh organisasi. Kemudian ada nama entrepreneur, ya, menciptakan dan memelihara inovasi dan fleksibilitas lingkungan usaha kecil dalam batas-batas struktur birokrasi yang besar. Oke. Nah, jadi di sini, ya, karyawan-karyawan yang ada termotivasi untuk bekerja sama, kemudian melakukan inovasi, ya, inovasi, kemudian mereka ya bisa bareng-bareng ya buat usaha-usaha kecil, tapi jelas usaha-usaha kecil atau kegiatan mereka itu tidak bertentangan dengan birokrasi yang ada di dalam perusahaan. Oke, demikian ya penjelasan video mengenai struktur organisasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.